Wah, sepasang mata merah darah muncul dari ruang gelap, disertai pupil mata, ada juga darah yang kuat, juga muncul, darah mengalir deras, memenuhi seluruh ruang. Ini makhluk tingkat ke-6. Wu Chen terkejut. Dia hanya berpikir bahwa makhluk yang akan datang mungkin makhluk tingkat ke-6, yaitu makhluk dengan keadaan bintang yang kuat. Tetapi dia tidak memikirkannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia kira. Itu adalah makhluk tingkat ke-6. Makhluk tingkat ke-6, ini bukan hal umum, setara dengan keadaan Hualong yang kuat di antara para biarawan manusia, dengan teror super. Namun, Wu Chen bahkan lebih terkejut lagi bagaimana mungkin ada makhluk tingkat ke-6 di sini. Bagaimana makhluk ini bisa ada? Mengapa pihak lain tidak pergi dari sini dan pergi ke tempat lain, tetapi tinggal di tempat seperti itu? Makhluk tingkat 6, baik manusia atau setan dan hantu, telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dan hanya sedikit hal yang dapat menjebak mereka. Oleh karena itu, mereka akan sangat bebas, bisa datang dan pergi dengan bebas, tanpa kendala apapun. Jadi, melihat makhluk tingkat ke-6 di sini, Wu Chen merasa sangat aneh, dan tidak mengerti rahasia macam apa yang ada di dalamnya. Jelas, Wu Chen juga ditemukan oleh pihak lain. Begitu matanya cerah, seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Dia penuh dengan darah. Dia bergegas keluar dan menyapu ke segala arah. Melihat bahwa dia diserang dari arah yang berlawanan, Wu Chen juga memiliki wajah yang bermartabat. Orang ini bukan makhluk biasa, tetapi makhluk tingkat ke-6. Kekuatannya cukup kuat, jadi dia adalah orang kuat di lingkungan Hualong. Dia sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Namun, dia tidak takut. Ketika dia melihat makhluk ini datang kepadanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil pisau pembunuh naga dan memotongnya secara langsung. Bilah yang kuat, lurus ke bawah, dan kekuatan yang dahsyat, keluar dari pisau pembunuh naga. Bilah yang tajam, membawa kekuatan menghancurkan ruang, menyapu seperti ombak, bergegas ke makhluk tingkat 6 ini. Pihak lain tertegun sejenak, dan sosok yang bergegas keluar berhenti sebentar. Jelas tidak terduga bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga dia berani menyerangnya. Dengan raungan kemarahan, cahaya darah yang kuat mengalir keluar darinya. Cahaya darah melonjak, meraung dan bergetar. Energinya luar biasa dan mengerikan. Bang! Kekuatan keduanya bertemu di udara, mengakibatkan gesekan yang parah, kekuatan yang kuat, yang menyebar, tersapu, mengaduk ruang di sekitarnya bergelombang dan bergetar, dan napasnya menjadi hiruk-pikuk dan mendominasi. Akhirnya, energi ini tidak dapat lagi ditanggung, terjadi ledakan, energi teror, bergegas ke segala arah, momentum melonjak, bumi berguncang. Tian Leice, Wu Chen merasa tidak perlu bertarung dengan orang ini dalam satu gerakan, jadi dia menggenggam pisau pembunuh naga dan langsung menggunakan tebasan guntur langit. Tebasan guntur langit, ini adalah aksi yang sangat hebat. Dia dapat menggunakan kekuatan guntur langit, yang memiliki efek menahan tertentu pada monster dan hantu. Dia dapat menakut-nakuti banyak monster dan hantu, dan kemudian mencapai efek menang tanpa bertarung. Dalam menghadapi keberadaan teroris dengan kekuatan mencapai level 6, Wu Chen juga enggan bertarung dengan orang seperti itu. Jika dia dapat menakut-nakuti pihak lain dan menghindari perang yang sengit, itu juga sangat bagus. Tentu saja, jika kekuatan guntur langitnya tidak berperan, dan pihak lain tidak memakannya sama sekali, dan bersikeras bertarung dengannya sampai akhir, maka dia tidak akan pernah bersikap sopan. Dia akan menunjukkan kepada pihak lain bahwa pedang pembunuh naganya sangat kuat. Kresek, antara langit dan bumi, aliran udara melonjak, dan angin serta awan bertemu. Gelombang energi yang dahsyat menyerbu dengan cepat. Guntur bersinar di seluruh langit. Petir itu besar dan menakutkan. Itu seperti dewa petir kuno datang ke dunia. Itu kuat dan menakutkan. Pada saat itu, Wu Chen ditutupi dengan lapisan guntur dan kilat, guntur yang pekat, kilatan terus-menerus, gelombang yang tak henti-hentinya, dan teror yang ekstrim. Melihat kekuatan Wu Chen, tubuh pihak lain tiba-tiba bergetar. Tampaknya dia ketakutan. Cahaya darah di tubuhnya melonjak dan menjadi lebih indah, seperti hari darah, yang sangat menakutkan. Tidak akan mundur, Wu Chen mencibir. Karena orang ini menolak untuk pergi, tidak ada cara baginya. Dia harus menggunakan gerakan yang kuat dan unik untuk memukulnya kembali. Tian Leice,
Memegang pisau jagal naga, Wu Chen minum banyak. Pisau jagal naga itu marah dan ganas. Itu sangat menakutkan. Kresek. Di langit, guntur bersinar, guntur melonjak, membawa kekuatan untuk menghancurkan semua hal di angkasa. Di bawah tarikan pisau pembunuh naga Wu Chen, makhluk tingkat 6 itu bergegas turun. Kekuatan Tianlei cukup mengerikan. Itu adalah guntur yang mengerikan. Sangat menakutkan. Ruang di sekitarnya, di bawah dampak kekuatan ini, bergetar hebat dan terus-menerus. Itu hancur dan berubah menjadi tidak ada. Melihat ini, makhluk tingkat 6 itu terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat. Dia mampu melakukan aksi yang mengerikan, yang memicu guntur langit dan bumi, dan meluncurkan serangan yang tak tertandingi. Itu tak tertandingi. Dengan raungan kemarahan, cahaya darah seluruh tubuh mekar 10 kali, dan seluruhnya meledak. Energi yang luas, seperti hari darah, memiliki kekuatan teror. Darah bermekaran, menyebar ke seluruh dunia, cahaya darah melonjak, kekuatannya luar biasa, sangat mengerikan. Boom! Cahaya darah yang melonjak itu pecah dari makhluk tingkat 6. Itu sangat menakutkan dan mengerikan, seperti kilatan deras gunung. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya hancur, dan itu sama sekali tidak dapat menahannya. Itu adalah kekuatan yang mengerikan. Itu sangat ganas dan mengerikan. Cahaya darah teror, yang mengalir deras dari makhluk tingkat 6, membawa energi yang paling kuat dan memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan semua hal di dunia. Boom! Tetapi pada saat ini, serangan Wu Chen juga turun, guntur yang mengerikan, terbelah hebat, cahaya guntur bersinar, sangat besar. Kekuatan keduanya, sekali lagi bertarung, segera, kekuatan yang ganas, pecah, seperti gelombang kasar, menyapu, melonjak, mengguncang semua sisi, mengerikan. Guntur yang padat, kilauan terus-menerus, dengan energi yang mengerikan, dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Cahaya darah itu padat, darah melonjak, dan alirannya tak henti-hentinya. Kita harus menahan serangan Wu Chen. Bertarung sampai mati. Wu Chen mendengus dingin, memegang pisau pembunuh naga, dan kemudian kekuatan yang kuat menyerang. Kekuatan yang mengerikan itu langsung terbelah. Guntur bersinar, guntur melonjak, kekuatan yang kuat meledak dan menghancurkan semua yang ada di angkasa. Di bawah serangan kekuatan ini, cahaya darah makhluk tingkat ke-6 tidak dapat bertahan sejenak, dan langsung hancur. Ah! Makhluk tingkat 6 itu menjerit. Ia langsung terkena serangan Wu Chen. Cahaya darahnya hancur oleh guntur Wu Chen. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen. Tianlei adalah sejenis makhluk maskulin di dunia. Ia memiliki efek pengekangan yang kuat terhadap kekuatan jahat di dunia. Selain itu, kekuatan Wu Chen juga sangat mengerikan. Ia telah mencapai level seorang taipan muda, yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh orang biasa. Terluka oleh Wu Chen, makhluk tingkat 6 itu menatapnya. Sosoknya berubah menjadi cahaya dan bergegas ke dalam kegelapan. Ia menghilang. Melihat orang ini menghilang, Wu Chen tidak mengejarnya. Makhluk tingkat 6 itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika ia dipaksa untuk bergegas dan berjuang untuk hidupnya, itu akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Tujuan kedatangannya ke Gunung Sihir Hitam adalah untuk menemukan rumput Phoenix, bukan untuk bertarung dengan monster dan hantu ini. Tidak perlu terlibat dengan mereka. Hanya memukul mereka kembali. Tentu saja, jika pihak lain bersikeras untuk bertarung dengannya, maka dia tidak keberatan pergi ke pembunuh. Dia bahkan membersihkan Yinglong, tetapi dia tidak dapat membersihkan beberapa setan dan hantu. Wu Chen menahan napas, berhenti sejenak, mengambil napas, dan kemudian melanjutkan. Ruang Gunung Sihir Hitam sangat aneh. Tidak peduli di siang atau malam hari, seperti ini. Sepotong udara gelap terasa berat dan memenuhi seluruh ruang, yang membuatnya suram dan menakutkan. Orang biasa tidak berani menerobos masuk sama sekali. Apa itu? Berjalan di sepanjang jalan, Wu Chen tiba-tiba melihat bahwa tanah di depannya penuh dengan semacam hal-hal aneh. Hal-hal semacam ini secara umum menyajikan semacam warna hitam ungu, dan jumlahnya banyak. Semua hal ini berada di tanah luas di depannya. Ini ganggang. Melihat hal semacam ini dengan saksama, Wu Chen menemukan bahwa benda hitam ini tampak seperti sejenis makhluk alga, dan dalam makhluk alga semacam ini, aliran gas hitam dilepaskan. Gas hitam yang kuat itu naik dari tanah dan melesat ke langit.
Kelihatannya seperti sejenis iblis yang mengerikan, yang sangat menakutkan. Wu Chen melihat ganggang itu, dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu. Dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Namun, dari luar, dia pikir itu menakutkan. Udara hitam di sekitar mereka dipenuhi dengan udara hitam, yang meledak keluar dan memenuhi semua ruang. Kelihatannya mengerikan. Setelah memikirkannya, Wu Chen menggelengkan kepalanya. Jangan lewati saja. Makhluk ganggang hitam ini terlihat sangat misterius. Jika dia masuk, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia karena rasa ingin tahunya, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Terlebih lagi, dia datang ke sini untuk mencari rumput Phoenix, bukan alga hitam aneh ini. Memikirkan tempat ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan minat pada ganggang hitam ini. Di tempat-tempat seperti Gunung Sihir Hitam, lebih baik berhati-hati dan kurangi menyentuh di sini. Mendongak dan melihat ke tempat lain, Wu Chen hendak pergi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Wu Chen melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah ganggang hitam misterius ini. Dia tidak tahu kapan dia merangkak ke kakinya. Hancurkan untukku. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengeluarkan kekuatan yang kuat, energi yang ganas, yang keluar darinya, membawa kekuatan yang paling menakutkan, dengan dampak yang kuat. Wu Chen jelas bukan orang biasa. Prestasinya telah mencapai ranah transformasi naga, dan kekuatannya sangat kuat. Dia segera menghancurkan ganggang hitam ini, yang mengubahnya menjadi massa gas hitam dan menghilang di ruang ini. Saya tidak tahu apakah itu karena perilaku Wu Chen sehingga makhluk misterius ini terganggu. Tiba-tiba, semua makhluk ini meledak, satu bagian besar dari mereka meledak. Dengan meledaknya ganggang hitam ini, Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa udara hitam di sekitarnya bahkan lebih buruk, satu demi satu, melonjak keluar, terus-menerus bergetar, sehingga seluruh ruang dipenuhi dengan suasana yang sangat mengerikan, sepertinya membuat orang merasa suram. Apa benda-benda ini? Wu Chen bingung tentang benda-benda apa ini. Pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba merasakan perasaan tercekik yang kuat, yang membuatnya merasa sedikit sulit bernapas. Sebagai Dewa Dan, Wu Chen segera menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang beracun di sekitarnya. Gas hitam ini beracun. Wajah Wu Chen berubah. Dia tidak menyangka bahwa gas hitam itu beracun. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen menahan napas, dan pada saat yang sama, dia menjalankan formula Fire Phoenix. Kekuatan tubuhnya menyembur keluar, mengalir ke seluruh bagian tubuhnya, menghalangi pori-pori tubuhnya, dan menghalangi semua gas beracun di luar, tidak dapat mengikis tubuhnya. Itu adalah gas yang sedikit beracun, tetapi itu tidak dapat membantunya. Namun, saat ini, Wu Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada kilatan cahaya di ganggang hitam di depannya. Reaksi Wu Chen sangat tajam, dan dia melihatnya sekilas. Sekarang, di tempat yang gelap, kilatan cahaya apapun akan sangat menarik. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Secara intuitif, Wu Chen tahu bahwa pasti ada sesuatu di kawanan ganggang hitam ini. Coba pikirkan, Wu Chen terbang untuk mencari tahu. Segera, dia datang ke tempat kilatan cahaya itu muncul. Dia terkejut menemukan bahwa ada sesuatu yang lain di bawah kawanan ganggang hitam ini. Ledakan untukku. Wu Chen menyerang dengan satu tangan, dan kekuatan tangan yang kuat itu menghantam dengan keras. Dalam sekejap, ganggang hitam yang tak terhitung jumlahnya tergulung dan terlempar ke udara. Dengan ganggang hitam ini terbang keluar, Wu Chen terkejut melihat ada lubang di bawah ganggang hitam ini. Di lubang ini, gas hitam yang kuat meledak dari waktu ke waktu, dan keluar dengan deras. Apa ini? Melihat lubang itu, Wu Chen tiba-tiba merasa sedikit misterius. Kemudian dia memikirkan kilatan sebelumnya. Dia memutuskan untuk turun dan melihat apa yang ada di dalamnya. Wu Chen perlahan jatuh dan mendekati lubang itu. Segera, udara hitam yang kuat keluar dari lubang dan langsung menyerbu ke arahnya, seolah-olah mencegahnya mendekat. Melihat semua ini, Wu Chen merasa pasti ada rahasia yang tidak diketahui di dalam gua itu. Semakin dia dicegah masuk, semakin dia ingin masuk. Minuman keras, kekuatan yang kuat, keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini sangat besar, gas hitam ini untuk melawan. Dalam bab 1278, rumput Phoenix menolak kegelapan.
Wu Chen tidak berkata apa-apa dan langsung masuk. Dia penasaran dengan gua itu dan ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah memasuki gua, Wu Chen menemukan bahwa gua itu sangat lebar dan luas. Dia tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Dia tidak tahu seberapa besar gua itu. Ketika dia melirik gua itu, Wu Chen melihat ada ganggang hitam di sekitar gua. Itu sama dengan ganggang hitam di luar. Itu milik jenis makhluk yang sama. Selain ganggang hitam, dia tidak bisa melihat apapun. Wu Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan ganggang hitam itu, dan perlahan berjalan ke gua misterius itu. Tanah gua ini sedikit basah, dan beberapa ganggang hitam telah membusuk, berubah menjadi tanah hitam, melepaskan aliran udara hitam, yang meresap ke seluruh gua, membuat seluruh gua penuh dengan udara hitam ini. Dari luar, Wu Chen dapat mengetahui bahwa gas hitam semacam ini beracun, dan racunnya relatif kuat. Jika menyentuh kulit, kulit akan langsung bernanah dan mati. Namun, bagi Wu Chen, tidak ada kekuatan dalam gas beracun semacam ini, karena ia telah membungkus seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual, dan hampir sepenuhnya terisolasi dari napas eksternal. Secara alami, gas beracun semacam ini tidak dapat melukainya. Tweet, tweet. Berjalan, Wu Chen tiba-tiba mendengar beberapa suara lolongan aneh. Melihat ke atas, ada banyak kelelawar di ruang di depan. Mereka semua besar, mengepakkan sayap, menjerit dan terbang keluar. Mereka jelas terbangun. Begitu kelelawar ini merasakan napas Wu Chen, mereka segera terbang turun dan bergegas turun ke arahnya. Jelas, mereka menganggapnya sebagai makanan yang baik bagi mereka, dan ingin memakannya. Wajah Wu Chen sama. Secara alami, ia tidak takut pada kelelawar ini karena kultivasi dan kekuatannya. Melihat kelelawar ini bergegas turun, pedang pembunuh naga di tangannya bersinar cemerlang. Aku tidak bisa menahan diri. Wu Chen mengeluarkan suara dingin, memegang pisau pembunuh naga, dan memotongnya secara langsung. Pisau pembunuh naga yang kuat membawa kekuatan teror, yang sangat menakutkan. Kelelawar-kelelawar itu, sebelum mereka bisa mendekati Wu Chen, langsung dihancurkan oleh pisau pembunuh naga, dan berubah menjadi genangan hujan darah, yang merupakan xiao-xiao. Tidak ada efek sama sekali dalam hal kekuatan absolut, kuantitas, dan keunggulan. Wu Chen terus berjalan. Dia sama sekali tidak peduli dengan kelelawar-kelelawar ini. Kekuatan kelelawar-kelelawar ini paling banyak level 3 dan level 4. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Gua ini, saya tidak tahu seberapa dalamnya atau apa yang ada di dalamnya. Wu Chen terus berjalan. Pada saat yang sama, perhatiannya telah mengamati situasi di sekitarnya. Begitu ada angin bertiup, dia bisa tahu. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa suara. Seseorang. Langkah Wu Chen terhenti sejenak, dan dia merasakan bahwa sepertinya ada lebih dari dirinya di dalam gua, tetapi juga orang lain. Markis kecil, apakah kamu yakin akan ada rumput phoenix di tempat burung itu tidak buang air? Kita sudah lama mencarinya, mengapa kita tidak melihat apapun? Jangan khawatir, karena putra dunia ini telah datang ke sini, maka rumput phoenix pastilah tasku. Mengenai berita itu, aku tidak percaya anak itu, dia berani menipu putra dunia ini. Rumput phoenix. Wu Chen terkejut, berita itu terlalu berharga baginya. Dia datang ke Gunung Iblis Hitam hanya untuk rumput phoenix. Namun, dia telah mencarinya begitu lama, tetapi dia tidak melihat apapun. Mengenai rumput phoenix, dia bahkan tidak melihat setengah bayangan pun. Aku hanya tidak menyangka bahwa rumput phoenix tersembunyi di tempat seperti itu. Segera, suara-suara itu menghilang, seolah-olah mereka telah pergi ke sisi lain. Wu Chen tidak peduli tentang ini. Yang lebih dia pedulikan adalah rumput phoenix. Itu sangat penting baginya. Dia harus mendapatkannya. Hanya ketika dia mendapatkan rumput phoenix, dia dapat menembus level kelima Formula Phoenix, yang merupakan harapan. Karena rumput phoenix ada di gua ini, Wu Chen tidak akan lagi mempertimbangkan faktor-faktor lain, dan terus menjelajahi gua misterius itu, mencari jejak rumput phoenix. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku pergi, dan aku tidak tahu di mana aku berada. Tiba-tiba, cahaya aneh menarik perhatiannya. Wu Chen berhenti. Dia ingat bahwa dia melihat cahaya terang sebelum dia masuk. Keberadaan cahaya terang itulah yang membuatnya memperhatikan keberadaan gua itu. Sekarang, dia melihat cahaya yang indah itu lagi. Bagaimana mungkin dia tidak tertarik?
Wu Chen memiliki firasat samar. Cahaya itu pasti menunjukkan sesuatu. Wu Chen melihat sekeliling, mencari sumber cahaya itu. Segera, dia mengunci pandangannya pada dinding gua di sudut kanan atas, di mana ada rumput aneh, yang berwarna merah dan bersinar dengan kilau aneh. Ini rumput Phoenix. Melihat rumput merah ini, Wu Chen tahu cara melihatnya sekilas. Rumput ini adalah tujuan perjalanannya, yaitu rumput Phoenix yang dicarinya. Ternyata rumput Phoenix benar-benar ada di sini. Wu Chen sangat gembira melihat rumput Phoenix ini. Dia tidak menyangka akan melihatnya di sini, yang di luar dugaannya. Ketika dia mendapatkannya, dia berlatih formula Phoenix dan menembus level kelima, yang membuatnya lebih percaya diri. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera terbang keluar untuk memetik rumput Phoenix. Namun, sebelum dia bisa mendekat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Raungan. Raungan ini sangat besar, disertai dengan raungan besar ini, ada juga kekuatan super dahsyat, yang tiba-tiba muncul. Kekuatan ini sangat mengerikan, mengguncang seluruh gua dengan keras, terus-menerus bergetar, seolah-olah tidak dapat menahannya sama sekali. Perasaan ini sangat mengerikan. Ada sesuatu. Wu Chen tidak terkejut merasakan keberadaan yang kuat ini, karena semua harta surga dan bumi dijaga oleh beberapa makhluk kuat, yang merupakan hukum yang hampir sama. Kemudian, seekor ular hitam besar muncul dalam penglihatannya. Ular besar ini, pengingatnya sangat besar. Seluruhnya seperti bukit. Di tubuhnya, ada napas yang kuat. Napas ini, kuat dan marah, penuh dengan intimidasi. Sepasang mata besar seperti lentera melotot ke arah Wu Chen, dan mulut mereka terus-menerus marah padanya. Raungan, jelas untuk memperingatkannya agar tidak mengambil ide rumput Phoenix. Ular hitam tingkat 6. Melihat ular hitam ini, Wu Chen dapat mengetahui dari napas yang dikeluarkannya. Kekuatan ular hitam ini telah mencapai tingkat 6, yang sangat mengerikan. Namun, Wu Chen tidak peduli dengan orang ini. Dia masih bergegas ke rumput Phoenix. Dia ingin memimpin dan mengambil rumput Phoenix ke tangannya. Karena di sini, bukan hanya ular hitam ini. Sebelum itu, dia mendengar suara orang lain. Orang-orang ini juga datang ke rumput Phoenix ini. Jika dia bergumul dengan ular hitam Dou ini, biarkan orang lain datang ke sini dan merebut rumput Phoenix. Bukankah dia membuang-buang waktunya? Raungan. Melihat Wu Chen mengabaikannya, dia bergegas keluar menuju rumput Phoenix. Ular hitam itu marah. Rumput Phoenix adalah miliknya. Bagaimana Wu Chen bisa mendapatkannya dengan sia-sia setelah menjaga di sini selama bertahun-tahun? Raungan. Ular hitam itu meraung dan memuntahkan gas hitam. Gas hitam ini, dengan angin yang kuat seperti ikan, menyerbu ke arah Wu Chen dengan kekuatan yang dapat membelah awan dan menembus batu. Pembunuh naga. Wu Chen juga sudah bersiap. Ketika dia melihat ular hitam itu datang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sambil memegang pisau pembunuh naga, dia langsung memotongnya. Itu adalah pisau yang mengerikan, membawa kekuatan yang paling mengerikan. Dia menyerbu dengan ganas dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ki hitam itu, sebelum mencapai sisi Wu Chen, telah dibelah oleh Wu Chen dengan pisau, dan sama sekali tidak dapat menahan Wu Chen. Setelah menghancurkan serangan ular hitam itu, Wu Chen tidak berhenti, tetapi tetap menyerbu ke arah rumput Phoenix. Rumput Phoenix ini, dia adalah tren yang tak terelakkan, tidak peduli siapa yang datang, tidak dapat menghentikannya. Melihat Wu Chen telah melemparkan dirinya ke rumput Phoenix lagi, ular hitam itu bahkan lebih marah. Dia meraung, membuka mulutnya yang besar, dan memuntahkan sekelompok besar gas hitam. Kelompok gas hitam ini bahkan lebih ganas, lebih tirani, dan lebih menakutkan daripada gas hitam sebelumnya. Gas hitam ini juga sangat beracun dan menakutkan. Bahkan jika disentuh oleh orang kuat di kerajaan naga, itu tidak akan mati. Tian Leice. Wu Chen tidak berani ceroboh. Tanpa berkata apa-apa, dia menggenggam pisau pembunuh naga dan langsung memotongnya. Tiba-tiba, guntur yang mengerikan meledak di dalam gua. Itu adalah energi yang mengerikan. Itu adalah ledakan yang dahsyat. Itu sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Kresek. Kekuatan yang mengerikan, membentuk sepotong leais, guntur bersinar, guntur terbelah, kekuatan yang mengerikan, pecah, menyapu ke segala arah. Boom! Guntur yang padat, menghantam dengan keras, kekuatannya sangat mengerikan.
Ruang di sekitarnya, di bawah serangan kekuatan ini, hancur dalam sekejap, dan tidak dapat menahan energi sekuat ini sama sekali. Sekali lagi, kedua kekuatan itu bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh gua bergetar hebat, bergetar tanpa henti. Kekuatan yang mengerikan meletus, menyapu, menyerbu ke segala arah, sangat dahsyat. Wu Chen tidak peduli dengan ular hitam itu setelah dia menabraknya. Saat ini, tugas pertamanya adalah menebang rumput Phoenix. Belum terlambat baginya untuk melakukan hal-hal lain setelah dia menebang rumput Phoenix. Sekarang, dia hanya berjarak satu garis dari rumput Phoenix, jadi dalam satu tarikan napas, dia langsung bergegas ke sisi rumput Phoenix, meraihnya, dan langsung menangkap rumput Phoenix ini. Rumput Phoenix tertangkap, energi yang dahsyat, segera keluar dari atas, ke dalam tubuh Wu Chen, ingin mengeluarkan tangannya, jangan biarkan Wu Chen memegangnya. Namun, siapa Wu Chen? Tanpa berkata apa-apa, kekuatan yang kuat segera menyerbu keluar, mengalir ke rumput Phoenix, dan menekan kekuatan anti perlawanan. Bangunlah untukku, Wu Chen berteriak, meraih rumput Phoenix dan menariknya ke atas. Melihat rumput Phoenix di tangannya, Wu Chen sangat senang. Dengan rumput Phoenix, dia melangkah maju dengan pesat dalam menembus level kelima dari kode Phoenix. Letakkan rumput Phoenix. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, hanya dua orang muda yang muncul di sini. Kedua orang ini, dua orang yang Wu Chen temui sebelumnya, mereka cari di sisi lain gua, tetapi mereka tidak memikirkannya. Ada getaran dan fluktuasi energi yang sangat besar dari sini. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka bergegas untuk melihat pemandangan ini segera. Wu Chen melihat kedua orang ini, dan dia sudah lama menduga bahwa mereka akan datang. Dapat dikatakan bahwa itu karena pertimbangan bahwa kedua orang ini akan datang, bahwa dia akan bergerak dan mengambil rumput Phoenix ke tangannya terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini dia bisa merasa tenang. Di sisi lain, ular hitam itu mengaum dengan marah. Orang-orang ini sangat penuh kebencian sehingga mereka datang ke sini untuk merampok rumput Phoenix miliknya. Itu serakah. Mereka tidak memperhatikan ular hitam itu. Hari ini, mereka ingin membunuh orang-orang ini bersama-sama, sehingga manusia tidak ingin melawan rumput Phoenix lagi. Ingin rumput Phoenix, mimpi. Wu Chen minum minuman dingin. Dia datang ke sini untuk menemukan rumput Phoenix. Sekarang, dia mengambilnya dengan susah payah. Tentu saja, dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Kemudian, di bawah tatapan terkejut dari kedua pria dan ular hitam itu, Wu Chen memasukkan rumput Phoenix ke dalam cincin penyimpanan. Nah, beraninya kau, pemuda berpakaian ungu itu sangat marah. Di dunia ini, tidak ada yang berani menentang keinginannya, dan tidak ada yang berani merampoknya. Wu Chen tersenyum tipis, berkata, aku punya apa yang tidak berani kulakukan. Dia adalah dewa dan, di dunia ini, tidak ada yang dia takuti atau berani lakukan. Nah, kamu sedang mencari kematian. Pemuda berbaju ungu itu sangat marah, beraninya dia tidak menuruti kemauannya dan memberikan rumput Phoenix ke ring penyimpanan pendapatan tanpa izin. Dia tidak memperdulikannya. Pada saat ini, orang lain berkata, nah, tidak mudah bagimu untuk berlatih. Aku sarankan kamu untuk memberikan rumput Phoenix kepada Tuan Muda sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu Tuan Muda marah, tidak peduli siapa kamu tidak akan bisa dilindungi. Dari kekuatan yang dilepaskan oleh Wu Chen, dia dapat melihat bahwa kultivasi Wu Chen adalah kesuksesan besar di alam naga. Siapapun yang berhasil menembus alam naga dapat disebut sebagai pemuda kuat peringkat atas. Orang seperti itu, bahkan di Kekaisaran Naga Hitam mereka, sangat langka. Oleh karena itu, jika dia dapat secara otomatis menyerahkan rumput Phoenix untuk menghindari konfrontasinya dengan pemuda berbaju ungu, itu akan lebih baik. Apakah kamu tahu siapa kami? Dalam bab 1280, jika Wu Chen tidak memperhatikan, dia tidak akan mengurus pemuda di Zi. Bahkan Lao Zi, Raja Surga, tidak dapat menghentikannya. Manusia itu, ini adalah putra pangeran harta karun Kekaisaran Heilong kita, Yuwenye, Yuwensizi. Wu Chen berkata, Yuwenye, belum pernah mendengarnya. Apa yang kamu katakan? Pria itu membuka matanya lebar-lebar dan merasa luar biasa. Yuwenye, ini bukan orang biasa. Dia adalah putra pangeran Kekaisaran Heilong. Selain itu, dia juga seorang pria yang berbakat dan kuat. Ketika dia masih muda,
dia telah menembus 5 elemen Hualong. Dia adalah salah satu raksasa muda. Dia berada di peringkat ke-75 dalam daftar peringkat Tianbei. Di Kekaisaran Naga Hitam ini, seharusnya tidak ada seorang pun yang tidak tahu. Sekarang, beberapa orang mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yu Wenye. Bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan orang? Adapun Yu Wenye, setelah mendengar kata-kata Wu Chen, wajahnya menjadi semakin suram. Bocah liar yang datang entah dari mana ini bahkan tidak mengenalnya. Baginya, itu memalukan. Raungan. Pada saat ini, ular hitam itu meraung marah, dan tubuh besar itu bergegas, membawa kekuatan yang paling menakutkan, menghantam Wu Chen. Dia ingin memanfaatkan percakapannya dengan Yu Wenye, melancarkan serangan mendadak, membunuhnya dengan satu gerakan, dan merebut kembali rumput Phoenix. Namun, siapa Wu Chen? Dia telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama. Ketika dia minum banyak, cahaya keemasannya melonjak dan meledak. Dia dengan cepat berubah menjadi Raja Peri yang besar dan muncul di luarnya. 9 hari di kota Xianwang. Kali ini, lawannya bukan hanya ular hitam. Selain ular hitam, ada Yu Wenye dan seorang pemuda lainnya. Kekuatan pemuda ini juga sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat Yu Wenye, dia juga seorang pria kuat di 3 surga Hualongjing. Kekuatannya cukup kuat. Pada saat yang sama, Wu Chen harus menghadapi 3 lawan yang telah mencapai Hualongjing. Anggap saja serius, jadi dia tidak banyak bicara, hanya menggunakan Raja Peri yang kuat. Begitu Raja Peri keluar, keagungan yang kuat segera pecah. Energi teror segera menyebar. Itu ganas dan mengerikan. Bang! Kekuatan ular hitam, menghantam keras, menghantam bagian atas Raja Peri dengan keras. Raja Peri bergetar hebat, cahaya keemasan melonjak, terus-menerus meletus, menyapu, perkasa. Namun, tidak ada keraguan tentang keteguhan Raja Peri. Bahkan dengan keganasan ular hitam, Anda tidak ingin mengguncangnya. Anda tidak dapat menahannya. Melihat ular hitam itu sudah mulai, Yu Wenye tidak menunggu. Dia langsung mulai. Dia memerintahkan, "Muhai, pergilah bersihkan binatang buas ini." Keberadaan ular hitam hanya akan mengganggunya, tetapi dia paling membenci orang lain yang mengganggunya. Adapun Wu Chen, dia akan secara pribadi memenggal kepalanya dan membiarkan orang lain tahu betapa menyedihkannya jika tidak mematuhinya. Di sini, Muhai menatap ular hitam besar itu dan ragu-ragu. Kekuatan ular hitam itu jelas tidak bisa ditutupi. Selain itu, gas hitam yang dipancarkannya bukanlah hal yang umum, tetapi hal yang sangat beracun. Begitu mengenai kulit, ia akan teracuni dan mati. Namun, ia memikirkannya dan mengangguk, "Baiklah. Identitas dan kultivasi Yu Wenye semuanya lebih baik daripada dirinya, jadi ia pasti akan mendengarkan kata-katanya." Dosa, menderita kematian. Udara ganas Muhai keluar, dan kekuatan yang kuat itu langsung menyerbu ular hitam itu dan melancarkan serangan ganas padanya. Ketika ular hitam itu melihat bahwa Muhai telah menyerangnya, ia bahkan lebih marah. Orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Yang satu merampok rumput Phoenix-nya, dan yang lainnya menyerangnya, yang terlalu berlebihan. Raungan. Ular hitam itu meraung, momentum yang kuat, keluar dari tubuhnya, bergegas keluar menuju Muhai, dan melancarkan serangan ganas padanya. Wu Chen merasa lega melihat bahwa ular hitam dan Muhai sedang bertarung. Kekuatan ular hitam itu juga sangat mengerikan. Selain itu, Yu Wenye dan Muhai juga ada di sana. Jika mereka bersatu untuk menyerangnya, akan sangat sulit untuk menghadapi mereka di saat yang sama berdasarkan pencapaian dan kekuatannya saat ini. Namun, jika hanya Yu Wenye yang sendirian, itu akan jauh lebih mudah. Aroma Yu Wenye mirip dengan Bing Lingzi dan Mu Yewang. Kultivasi mereka seharusnya adalah Wu Zongtian dari Hualongjing. Bukan tidak mungkin untuk menghadapi orang seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Nak, aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya apakah akan menyerahkan rumput Phoenix atau tidak. Wajah Yu Wenye yang tenang, rumput Phoenix ini, juga sangat berguna baginya. Mungkin, dia dapat menggunakan kekuatan rumput Phoenix untuk membuatnya menembus langit 6 kali lipat Hualongjing lebih awal. Di alam naga, setiap alam kecil lainnya, kekuatannya akan meningkat pesat, kultivasinya akan lebih tinggi, dan kamu dapat melakukan banyak hal yang ingin kamu lakukan, yang merupakan keuntungan yang kuat. Namun, ketika dia memberitahu Wu Chen tentang hal-hal ini, dia jelas tidak akan mendengarkannya.
Untuk rumput Phoenix, dia pasti akan mendapatkannya. Jika dia tidak memiliki rumput Phoenix, dia akan berlatih Formula Phoenix tingkat kelima, yang sangat sulit. Jadi, setelah mendengarkan kata-kata Yu Wenye, Wu Chen hanya mengangkat bahunya dengan lembut, dan tidak peduli dengan kata-kata Yu Wenye. Bagus, nak, kamu sangat hebat. Yu Wenye sangat marah. Dia benar-benar tidak tahu ketinggian dunia, tetapi bahkan dia tidak peduli dengan Yu Wenye. Dalam hal ini, dia akan menunjukkan kepada anak itu betapa mengerikan kekuatannya. Huang Ji mendominasi dunia. Yu Wenye meneguk minumannya dengan keras, dan kekuatan dahsyat meletus, seperti ombak yang bergulung-gulung. Kekuatan itu melonjak dengan keras, dengan momentum yang mengerikan, menggempur ruang di sekitarnya dalam jarak 10 meter. Kekuatan itu menghalangi ruang di depan dan di belakang Wu Chen, di kiri, kanan, untuk mencegahnya melarikan diri, dan menyelimutinya dengan kekuatan mematikan. Kedua tinju itu ditahan dengan keras. Kekuatan yang melonjak mengalir ke dalam tinju itu. Sebuah tinju yang mengerikan meledak. Seperti badai, ia menyerbu ke arah Wu Chen dengan ganas dan melancarkan serangan ganas padanya. Kekuatan itu begitu kuat sehingga tidak bisa berhenti berbicara. Itu sangat menakutkan. Kekuatan tinjunya sangat mengerikan. Sangat kuat. Ketika dia memukulnya, udara di sekitarnya hancur dalam sekejap. Dia tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen tampak berat dan bermartabat. Yu Wenye bukanlah orang biasa, tetapi seorang pemuda yang kuat. Dia tidak bisa ceroboh.